Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count success. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karunia kesehatan diberikan bagi kita semua. Dan hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk kita semua, memberikan tempat yang terbaik bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan layak kami sanjung, layak kami tinggikan. Engkau Allah kami Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Jemaat, mari kita katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung Kau Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau Yesus, dari yang lain. Oh Tuhan, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Dan ku datang menyembah Tuhan. Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita puji Tuhan. Mari berdoa masing-masing bersuara kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur dan penyembahanmu kepada Tuhan. Dia melakukan yang terbaik untuk kita. Dia datang ke dunia untuk dosa kita. Dia telah disalibkan, bahkan
raja di atas segala raja. Engkau Allah yang perkasa, layak ditinggikan, dimuliakan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kepada hambanya kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena hari ini kita masih terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkumpul, beribadah dan bersekutu di dalam keluarga kita masing-masing. Pada saat ini kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur buat setiap penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memimpin kehidupan kami, Tuhan yang memberkati kami. Biarlah kami bisa benar-benar fokus untuk mendengarkan firman-Mu, dan bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati. Hari ini ya Tuhan adalah hari bagi kami untuk memperingati hari kenaikan-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau memberikan sukacita di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Sekali lagi, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kenaikan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Terpujilah Allah yang mempunyai firman, dan berbahagialah kita yang merenungkan firman itu siang dan malam. Tema yang saya berikan untuk kita semua pada hari ini adalah perpisahan yang membawa kedamaian bagi seluruh umat. Sekali lagi, perpisahan yang membawa kedamaian bagi seluruh umat. Selama 33 tahun, Yesus menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian Yesus mati, dan sesuai dengan janjinya, pada hari yang ketiga, ia bangkit kembali dari antara orang mati. Dan setelah ia bangkit, 40 hari, ia bersama-sama dengan murid-muridnya untuk melakukan pelayanan. Dan setelah itu, ia naik ke surga. Hari ini adalah hari bagi kita untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Hari di mana ia akan berpisah dengan murid-muridnya, bukan hanya berpisah selama 3 hari, bukan hanya berpisah selama 3 minggu, dan bahkan bukan hanya berpisah selama 3 tahun. Mereka berpisah untuk selama-lamanya. Berdasarkan nats yang kita baca di ayat yang ke-52 dikatakan bahwa mereka, yaitu murid-murid Yesus, mereka tidak bersedih. Tetapi justru mereka sujud menyembah dan bahkan bersuka cita ketika mereka berpisah dengan Yesus. Mengapa mereka bersuka cita? Harusnya ketika mereka berpisah dengan orang yang mereka cintai, berpisah dengan orang yang mereka sayangi, harusnya mereka bersedih. Mereka meratap. Mengapa mereka bersuka cita? Karena mereka tahu bahwa ketika Yesus naik ke surga, maka Yesus berkuasa atas dunia ini, dan juga ia memerintah sebagai raja di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal yang perlu kita perhatikan saat ini adalah bagaimana sikap dan posisi Yesus ketika ia naik ke surga. Untuk itu mari kita memperhatikan ayatnya yang ke-50b dan ayatnya yang ke-51a. Di sana berbunyi, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini adalah, yang pertama, memberkati adalah hal yang biasa yang dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Ia selalu memberkati mereka. Di dalam buku Charles Haddon Spurgeon mengatakan, ia memberkati murid-muridnya setiap saat, karena sampai saat itu ia sudah selalu memberkati mereka. Ini adalah kata continue, artinya berkelanjutan, tak pernah habis-habisnya. Dan bahkan ia juga akan terus memberkati kita semua. Ketika ia memberkati murid-muridnya, ia juga akan memberkati kita semua. Karena kita adalah murid-murid Yesus pada zaman sekarang ini. Berkat yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, itu juga berkat yang akan kita terima pada saat ini. Kalau saya dan saudara adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka sadarilah bahwa Yesus selalu memberkati kita. Apakah kita sedang mengalami rasa nyaman, atau sedang dalam keadaan sukar, atau sedang dalam penderitaan? Apakah sedang dalam keadaan mempunyai banyak uang, atau sedang dalam kondisi krisis? Percayalah bahwa ia akan selalu memberkati kehidupan kita. Apapun hal yang tidak enak yang sedang kita alami, itu merupakan berkat Tuhan yang terselubung, yang pasti akan membawa kebaikan kepada kita semua. Sesuai dengan janjinya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang pada waktu kita mengalami penderitaan,
apalagi ketika kesusahan itu datang secara bertumpuk-tumpuk dan bahkan berlarut-larut, kita sering berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan membelakangi kita. Dia tidak peduli dengan kita. Bapak Ibu, Allah yang kita punya bukanlah Allah yang berpangku tangan, bukanlah Allah yang diam ketika ia melihat anak-anaknya, ketika ia melihat orang yang percaya kepadanya mengalami masalah, mengalami pencobaan. Tetapi ia mengizinkan kita melewati masa sulit itu untuk semakin memperkokoh dan memperteguhkan kita untuk terus berpegang dan berpengharapan kepadanya. Seperti lagu yang mengatakan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu ada di dalam setiap langkah hidup kita. Dan Ia menyediakan bagi kita apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu disediakan Tuhan kepada kita semua. Dan yang perlu kita perhatikan lagi adalah yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, Ia memberkati murid-muridnya dengan otoritas yang baru. Sekali lagi Spurgeon mengatakan bahwa ketika pada hari raya perdamaian, kalau imam besar sudah selesai melakukan upacara pengorbanan, maka ia akan selalu mengangkat tangannya untuk memberkati bangsa Israel. Berkat ini hanya bisa diberikan pada waktu penebusan atau pada waktu pendamaian. Sudah selesai dilakukan. Demikian juga ketika Yesus naik ke surga, Ia mengangkat tangannya untuk memberkati murid-muridnya. Ia memberkati sebagai imam besar yang telah selesai melakukan pendamaian atau penebusan. Karena memang baru saja Yesus melakukan dan menyelesaikan tugasnya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita di kayu salib. Berkat yang sangat luar biasa yang disediakan Yesus kepada murid-muridnya. Perlu kita ketahui bahwa ada dua berkat yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah berkat umum atau common grace. Berkat umum ini bisa dinikmati oleh semua umat, oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Contohnya, alam semesta. Bukan hanya kita orang pilihan Tuhan yang menikmatinya. Orang di luar sana juga bisa menikmati alam semesta. Yang kedua, keperluan jasmani, makanan dan minuman. Itu juga adalah contoh berkat umum ataupun kasih karunia umum yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ada berkat khusus atau special blessing yang disediakan Tuhan kepada kita orang yang percaya kepadanya. Dan special blessing itu hanya diberikan kepada orang-orang khusus atau orang-orang pilihan Tuhan saja. Orang-orang yang percaya kepadanya. Yaitu mencakup pengampunan dosa, keselamatan, dan penebusan yang dilakukannya. Dan itu dilakukan Yesus hanya untuk orang-orang pilihannya saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, sebelum Yesus disalibkan, ketika Ia bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus berdoa untuk yang pertama, untuk murid-muridnya atau semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes 17 ayat 9 mengatakan, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan yang kedua, Yesus berdoa untuk orang-orang yang akan percaya kepadanya. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Sekarang, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dan pada saat Ia akan naik ke surga,
Yesus memberikan berkat yang hanya ditujukan kepada murid-muridnya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau saat ini saudara masih ada di luar Kristus, mari datanglah kembali kepada Tuhan. Dia tidak akan menutup tangan, tetapi dia akan mengatakan, marilah anakku. Ia open, ia akan menerima saudara, semua masih belum terlambat. Supaya kita sama-sama menikmati berkat khusus yang diberikan kepada kita orang-orang pilihannya. Percayalah saudara, kesenangan dunia manapun, kemewahan dunia manapun, itu tidak dapat dibandingkan dengan berkat khusus yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Pemberian berkat di saat Yesus sudah selesai menyelesaikan seluruh pelayanannya dan akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke surga adalah suatu tugas yang sangat luar biasa yang ia lakukan. Seolah-olah ia berkata, aku hidup untuk memberkati engkau, aku hidup untuk membebaskan engkau, aku hidup untuk memberikan kedamaian kepadamu, aku hidup untuk memberkati engkau. Dan sekarang ia naik ke surga dan memerintah di sana. Dan juga ia memerintah di dunia ini. Dia mengontrol kehidupan saya dan juga kehidupan saudara. Dan melalui kenaikan Kristus, itu membuktikan bahwa sorga itu nyata adanya. Dalam Yohanes 8 ayat 23 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan berasal dari dunia ini. Yesus naik ke surga karena ia memang berasal dari sana. Tangan yang diangkat untuk memberkati murid-murid itu adalah tangan yang berlubang bekas paku. Kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan berkat itu diberikan oleh tangan Kristus yang berlubang bekas paku. Andai kata ia tidak menderita, maka kita pun tidak akan pernah diselamatkan. Kita tidak akan mengenal yang namanya keselamatan itu. Tidak ada kuasa lain yang bisa membalikkan berkat yang ia berikan, yang ia nyatakan kepada kita setiap harinya. Hal-hal apapun mungkin bisa saja mempersulit kehidupan kita. Tetapi kesulitan yang ditimbulkan itu pun pada akhirnya akan membawa kebaikan juga kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah karena saudara dan juga saya telah mengenal Allah yang benar itu. Karena hanya dialah Allah yang mampu, Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Tidak ada kuasa yang lebih dahsyat daripada kuasa Allah sendiri. Lalu Bapak Ibu, bagaimana sikap ataupun respon murid-murid Yesus ketika mereka berpisah dari Yesus? Yang pertama adalah tertulis di ayatnya yang ke-52a, yaitu mereka sujud menyembah kepadanya. Respon yang sangat luar biasa dilakukan oleh para murid ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke surga. Mereka bersujud dan menyembah kepadanya karena mereka menyadari bahwa hanya dialah Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Apakah saya dan juga saudara benar-benar menyadari bahwa hanya Allah sendiri yang layak dan yang patut menerima pujian? Kalau kita menyadari bahwa hanya dialah yang layak disembah, maka janganlah pernah sekalipun menyimpan dari jalan-jalannya, dan marilah kita hidup menurut ataupun seturut dengan firman yang ia berikan kepada kita. Sikap murid-murid Yesus yang kedua adalah mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita di ayatnya yang ke-52b. Perenungan
tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga, ini memang seharusnya membawa sukacita kepada kita semua orang yang telah percaya kepada Yesus. Sekarang kita mungkin mengalami banyak penderitaan. Tetapi Bapak Ibu, yakinlah ada satu saat kelak kita akan menyusul Tuhan dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita akan duduk bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan takut dalam situasi apapun. Milikilah kesiapan hati dalam keadaan apapun dan berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Mungkin hari-hari kita disibukkan dengan memikirkan ketakutan kita, kekhawatiran kita dengan virus yang sedang mewabah pada saat ini di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Hampir 17.000 lebih orang di Indonesia terkena. Dan kita mulai takut, kita mulai gentar, kita mulai khawatir. Jangan-jangan saya akan kena. Jangan-jangan saya akan tertular virus itu. Takut dekat dengan orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, lawan rasa takut kita. Lawan rasa khawatir dan percayalah kita akan menang di dalam sukacita bersama dengan Kristus. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Murid-murid Yesus juga senantiasa berada di dalam bait Allah dan mereka memuliakan Allah di ayatnya yang ke-53. Ini menunjukkan bahwa mereka bersekutu dengan sesama saudara seiman dan bersama-sama memuliakan Allah. Bergaul dengan orang yang tepat akan membawa kita ke jalan yang benar. Bergaul dengan orang yang salah akan membawa kita ke jalan yang sesat. Ingatlah, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, sadar ataupun tidak sadar, itu bisa saja merusak kebiasaan baik yang kita lakukan. Jadi, bergaullah dengan orang yang tepat agar kita mendapat tempat yang tepat. Ingatlah, di surga itu bukan tempat orang yang mendua hati. Di sana tidak hidup orang fasik. Jadi, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan hanya karena keadaan. Tetaplah berpegang kepada Tuhan, tetaplah berpengharapan kepadanya sekalipun dalam keadaan terdesak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita meneladani sikap murid-murid Yesus, di mana mereka memiliki pengharapan yang teguh, sekalipun Yesus yang mereka kasihi meninggalkan mereka. Karena mereka tahu bahwa di balik perpisahan mereka dengan Yesus, ada damai yang luar biasa yang Ia sediakan bagi mereka. Ia menyediakan tempat yang indah di sorga. Kenaikan Yesus ke sorga merupakan penggenapan nubuat yang Ia nyatakan kepada para pemimpin Yahudi sebelum Ia disalibkan. Tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-69. Di sana mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Fakta bahwa Yesus sekarang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menunjukkan bahwa Yesus telah menggenapi misinya di dunia ini. Sesuai dengan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya, tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tugasnya di bumi telah selesai, jadi Ia kembali ke surga. Bapak Ibu, karya Yesus itulah yang membuat kita sekarang dapat menikmati hubungan yang baik, dapat menikmati hubungan yang erat dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan oleh darah Kristus yang mengalir di kayu salib. Kita kini memiliki pengharapan yang benar, baik pada masa hidup sekarang ini maupun pada masa hidup yang akan datang.
Yesus telah berada di sebelah kanan Bapa untuk menantikan saatnya ketika ia datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan untuk menyambut kita bagi dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga seharusnya memenuhi hati kita dengan sukacita dan puji-pujian bagi namanya. Karena masa depan kita bersamanya adalah sepasti firman-Nya. Sekali lagi saya katakan, karena masa depan kita bersamanya adalah sepasti firman-Nya. Demikian kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, karya-Mu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau rela mati bagi kami, tetapi Engkau telah naik kembali ke surga. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu itu tidak akan sia-sia. Kami akan meresponinya, kami akan sungguh-sungguh berharap kepadamu. Kami akan menantikan janji-Mu. Kami akan menantikan Engkau ketika datang kedua kali. Engkau akan kembali ke dunia ini. Dan Engkau akan membawa kami bersama-sama tinggal dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk firman-Mu yang telah disampaikan, biarlah menjadi kekuatan, biarlah itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bisa melakukannya di dalam setiap langkah kaki kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli yang dimulai dengan kata, aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah pada hari ini. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi nyanyian doksologi puji Allah pohon berkat. Puji
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saleh-saleh Kristus, kita telah beribadah kepadanya, yakin dan percayalah penyertaan Allah sungguh sempurna dalam hidup kita. Hiduplah di dalam ketetapan Allah, jadilah pelaku-pelaku firman, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.